Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Berkat kasih dan anugerah-Mu telah menghantar kami ada di akhir pada tahun ini, di bulan yang terakhir. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kiranya pujian sorak-sorai kami berkenan di hadapan-Mu saat ini. Kini saatnya kami buka hati bagi firman Allah. Biar setiap kami boleh memahami kehendak-Mu dalam sisa hidup yang masih ada ini. Sehingga kami dilayakkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berbicaralah kepada kami lewat bibir lidah hamba-Mu. Sucikanlah bibir hamba-Mu, tahirkan hati kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang kami dengar. Kami bersyukur dan kami sambut firman ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara, memasuki rangkaian firman pada bulan ini, saudara dan saya diundang untuk merenungkan bersama-sama tema besar di akhir tahun ini, yaitu memiliki hati yang bersih. Memiliki hati yang bersih di hadapan Allah. Alkitab mengingatkan kita, saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak melihat manusia seperti manusia melihat. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Namun Allah melihat jauh ke dalam, yaitu hati yang tidak nampak, yang hanya diketahui oleh diri kita dan juga Tuhan. Hati kita itu juga, saudara-saudara, ibarat sebuah ruangan atau sebuah rumah. Maka dari itu, saudara-saudara, kita pun memiliki rumah hati kita. Istilah ini hendak mengingatkan kita ibarat sebuah rumah yang terdiri dari berbagai ruangan. Di suatu rumah ada ruangan yang mungkin terang, bersih. Di dalam hati kita juga ada bagian hati yang rapi dan terang. Tempat kita merasa nyaman menunjukkannya kepada dunia ini. Di dalam ruangan, termasuk di rumah hati kita juga ada ruang atau sudut yang gelap. Pasti ada ruangan rumah kita bukan saja gelap, tetapi juga bisa kotor. Bisa banyak debu, bisa banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu ada disimpan di rumah, tapi ada di situ. Saudara-saudara, ini pun bisa ada di dalam hati kita. Ada sudut hati kita yang gelap, berdebu, yang orang tidak tahu apa sesungguhnya di dalam, tapi kita tahu. Maka kalau ini ada, maka ruangan itu seharusnya dibersihkan. Maka saudara-saudara, lewat kebenaran firman ini Tuhan memanggil saudara, mengundang saudara untuk masuk. Mengizinkan Kristus memulihkan, membersihkan sudut hati kita yang kotor, yang berdebu,
Maka doa kita adalah, datanglah Tuhan. Terangilah hati kami. Sucikanlah apa yang kotor. Pulihkanlah apa yang retak. Dan bentuklah hati kami kembali. Maka saudara-saudara, pastikan selama 4 minggu ke depan, mulai dari hari ini, kita akan dibawa kepada kepemahaman tentang firman Allah, yaitu pemulihan hati. Pemulihan hati itu berbicara 4 kebenaran setiap minggu. Minggu pertama adalah kita memiliki hati yang dipulihkan oleh Kristus. Kedua, hati yang diubahkan dari dalam. Izinkan Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam. Sehingga membentuk karakter kita yang baru. Hal yang ketiga adalah supaya kita tetap menjaga hati kita dalam kekudusan. Menjaga hati kita tetap bersih di tengah dunia yang tidak bersih ini. Dan yang terakhir, setelah hati dipulihkan, hati diubahkan, hati disucikan, maka inilah hati yang terakhir, yaitu hati yang siap menyambut kedatangan Sang Raja. Setiap kita dipersiapkan untuk menyambut kehadiran Sang Raja, dan kita layak untuk itu. Kiranya firman Tuhan menata kembali rumah hati kita. Ya. Menata kembali rumah hati kita sehingga ia menemukan, Tuhan menemukan tempat yang bersih di hati dan layak siap untuk kehadirannya. Sebab ada orang sampai matinya menyimpan dendam di hatinya. Tidak melepaskan pengampunan. Maka seharusnya setiap kita, kalaupun Tuhan panggil kelak entah kapan, semua hidup kita beres. Amin. Beres. Ada orang sampai mati, tidak ada pengampunan pada keluarga, pada orang-orang tertentu. Sampai mati. Maka sebelum saudara dipanggil Tuhan, luruskan, bereskan hatimu. Itu doa kita. Lurus, bersih. Dan kalaupun Tuhan belum memanggil kita pulang alias mati, tapi dia datang, maka hati kita pun siap untuk menyambut Sang Raja itu. Di hari Minggu atau di minggu yang pertama ini, firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya sebutkan di awal, berjudul hati yang dipulihkan Kristus. Firman ini hendak menuntun kita supaya kita kembali kepada sumber kemurnian, sumber yang sejati. Hati kita bersih, pulih di hadapan Allah. Saudara-saudara, kenapa harus dipulihkan? Sebab bisa saja seseorang memiliki hati yang kering, bahkan hati yang terluka. Setiap kita pernah mengalami masa di mana hati kita terasa kering, hati kita terasa letih, hati kita terasa terluka. Ada orang yang tersenyum di luar tapi hatinya remuk. Di luar dia tersenyum, tapi hatinya remuk. Ada orang yang melayani, namun dalam pelayanan hatinya tetap bergumul dalam kepahitan. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya tidak ada pada kita. Menyikapi ini ada banyak cara. Dunia menawarkan banyak cara untuk memulihkan hati yang kering, hati yang terluka, dunia. Yaitu dengan hiburan. Saat itu hatinya terhibur, habis itu pulang kembali lagi. Ada orang yang memotivasi atau menasehati. Ini masih bagus.
Ada juga orang akhirnya melakukan tindakan yang disebut dengan pelarian diri. Itu cara dunia untuk memulihkan hati yang kering, hati yang terluka. Namun kabar baiknya adalah hanya Yesus Kristus yang sanggup memulihkan hati kita sampai ke bagian yang paling dalam, akar yang terdalam. Itu sebabnya firman ini berjudul hati yang dipulihkan Kristus. Pertanyaan adalah bagaimana Kristus memulihkan hati. Sekali lagi, bagaimana Yesus Kristus memulihkan hati kita. Sehingga bisa kembali kepada sumber kemurnian yang sejati. Pahami 3 kebenaran yang hendak saya sampaikan bertalian dengan pertanyaan ini. Bagaimana Kristus memulihkan hati sehingga hati kita layak di hadapan Dia? Yang pertama, pemulihan itu dimulai dengan kesadaran, sadar akan keadaan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang sadar inilah yang akan bisa berubah. Sebelum kita sampai ke teks ini, anak yang hilang akhirnya pulih hidupnya karena dia sadar. Sadar keberadaannya dan berkata, di rumah Bapakku banyak orang upahan. Tapi tidak makan seperti makanan ini. Dia pun terancam mati kelaparan karena sekarang kondisinya memprihatinkan. Di negeri orang, dia hanya diberi tugas untuk memberi makan babi. Dan ketika perutnya lapar, dia ingin mengisi perutnya, kata Alkitab, dengan ampas makanan babi. Tapi itu pun dilarang, tidak boleh. Itulah yang membuat dia sadar. Kadangkala seseorang baru sadar ketika masalah itu berat. Sebaiknya jangan. Jangan harus kondisi memprihatinkan baru kita insyaf, baru kita sadar. Dan ayat yang kita lihat di sini adalah satu pengakuan dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Daud itu pernah berada pada situasi yang sangat buruk dalam hidupnya. Karena dia berzina. Dia mengambil istri orang dengan cara yang jahat. Dia bunuh suaminya dengan cara diikutkan berperang. Dan ketika diikutkan berperang, maka dia ditempatkan pada barisan paling depan dan dia mati tertembak duluan. Setelah itu diambil istrinya, itu menjadi istrinya. Itu jahat di mata Tuhan. Maka saudara-saudara, Mazmur pasal 51. Ya, Mazmur pasal 51 adalah mazmur yang berisikan tentang pengakuan dosa dari Daud. Ya, ketika dia menghampiri Batsyeba, dia datang kepada Tuhan, dan Mazmur pasal 51, di sana kita melihat pengakuan-pengakuannya. Khusus ayat 5, saya baca bagi kita. Demikian pengakuan Daud. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Ini bagus ya. Sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara, Daud tidak memulai dengan pembelaan diri, tetapi dengan mengakui dosanya, pengakuan diri. Pemulihan tidak akan pernah terjadi di hati kita
Kalau kita selalu membela diri dan berkata, aku tidak salah. Saudara-saudara, Adam dan Hawa tidak mengalami pemulihan karena tidak mengakui. Adam mempersalahkan Hawa. Hawa mempersalahkan ular. Kain tidak mengalami pemulihan setelah dia bunuh adiknya Habel. Tuhan bertanya, tapi dia jawab, akukah penjaga adikku? Padahal dia sudah bunuh. Namun tidak demikian dengan Daud. Dia mengakui. Dan ternyata menurut Alkitab, pengakuan itu bukan tanda kelemahan kita. Tapi pengakuan itulah menjadi pintu pertama untuk masuk pada pemulihan. Di ayat yang lain Yeremia bersaksi dalam pasal 17 ayat 9. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Mengetahui hati. Itu pengakuan Yeremia. Ayat ini mengajarkan kita ternyata manusia tidak dapat melihat keadaan hatinya sendiri. Apalagi orang lain. Tetapi kita hanya bisa memahami kalau hati kita diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa pengakuan dosa tidak ada pemurnian. Tidak ada pemulihan. Tanpa kejujuran rohani tidak ada penyembuhan. Daud jujur. Ya, Daud jujur. Kalau saudara baca pasal 51, dia akui semua kesalahannya. Dia sadar. Saya baca ayat 3 dan 4 dari pasal 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku tahirkanlah aku. Masalah terbesarnya adalah ketika seseorang sudah tidak sadar akan kekurangannya. Dengar ini, bahaya luar biasa. Tidak sadar akan kelemahan. Atau sekarang tidak ada lagi sensitivitas atau kepekaan, tidak peka. Bahayanya adalah kompromi dengan dosa. Orang percaya bisa kehilangan kepekaan terhadap dosa. Artinya dianggap dosa itu enggak apa-apa. Dianggap itu hal biasa, enggak apa-apa. Kalau kita sudah tidak peka terhadap Tuhan. Dosa dianggap biasa. Enggak apa-apa kok katanya. Bahaya yang lain adalah luka batin yang tersembunyi. Membiarkan luka yang tidak tersentuh oleh kuasa Kristus. Kenapa tidak tersentuh oleh kuasa Kristus? Karena kita enggak pernah datang pada dia. Tidak pernah mengakui itu supaya dia ampuni. Tidak pernah. Dan paling berbahaya lagi adalah ketika orang tidak sadar, nih, dia sudah jauh dari Tuhan. Puji Tuhan engkau masih insyaf hari ini engkau datang pada Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan orang Kristen minggu, bulan, tahun tak pernah ibadah. Saya nggak bisa bayangkan ada apa di hatimu. Ini
namanya saat tidak sadar dia jauh dari Tuhan. Jaraknya. Oke, saudara coba perhatikan ini. Sama bagi dia. Ibadah nggak ibadah, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang sensitif, dia akan merasa sesuatu yang lain. Aduh, hari ini aku nggak bisa ibadah. Entah karena apa. Ada perasaan tidak nyaman. Hari ini nggak sempat aku doa. Nggak sempat aku baca firman. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Itu masih peka, sensitifnya bagus. Sensornya bagus. Bahayanya adalah kalau tidak merasa apa-apa lagi. Maka saudaraku sekalian, dari kebenaran yang pertama ini, tindakan kita adalah jangan menutupi luka, kegagalan, dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kita harus mengakui, ya, berhenti menutupi. Daud mengakuinya. Kita harus jujur menyampaikan kondisi hati dalam doa pribadi dengan jujur. Sama seperti Daud tadi berkata, aku sadar akan pelanggaranku. Yang ketiga adalah periksa motivasi hati. Bagaimana hatiku sekarang dengan Tuhan? Hatiku dengan sesama. Apakah aku jujur di hadapan Allah? Ini bicara motivasi, evaluasi. Dan minta Roh Kudus menerangi bagian hati yang gelap itu. Yang kedua, bagaimana Kristus memulihkan hati kita. Yang kedua adalah ketika seseorang sadar, maka dia butuh Tuhan juru selamat dalam dirinya. Kesadaran itulah yang menuntun dia datang pada Tuhan dan Kristus memulihkan hati setiap orang yang percaya kepadanya melalui pengampunan dan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus Yesus, kita beroleh penebusan melalui darahnya. Amin. Yaitu pengampunan atas pelanggaran. Menurut kekayaan anugerahnya. Pemulihan hati itu, saudara, bukan hanya perubahan perilaku. Engkau dan saya bisa berubah perilaku menjadi benar. Itu karena karya salib Kristus. Ya, pengorbanan Kristus di kayu salib. Berita salib jangan saudara anggap berita biasa. Maka Paulus berkata pemberitaan tentang salib bagi sebagian orang dianggap itu sebagai sebuah kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya pemberitaan tentang salib itu bukan kebodohan. Karena dari sana kita menerima pengampunan, pemulihan lewat penebusan. Di salib Kristus mati, darahnya dicurahkan. Dan tahukah saudara kuasa darah Kristus? Yang pertama adalah membasuh kita dari dosa. Membersihkan dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Itulah kuasa darah Kristus. Yang kedua adalah mengembalikan hubungan dengan Allah yang terputus. Wow. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu Kristus datang memulihkan relasi atau memulihkan hubungan itu. Yang ketiga, darah Kristus memberikan kita identitas, keberadaan yang baru. Kita disebut sebagai apa saudara? Anak-anak Allah. Kristus memulihkan identitas kita. Dan berikut dia sembuhkan hati yang remuk dan
terluka itu yang disebut dengan pemulihan hati. Saudara-saudara, bicara mengenai pemulihan itu, maka kita tidak bisa melupakan apa yang disebut dengan pembenaran. Doktrin ini, yaitu pembenaran, bagi saya itu luar biasa. Bahagia rasanya. Kenapa? Alkitab bilang tidak seorang pun yang benar. Gak ada manusia yang bisa benar. Tapi dibenarkan oleh Kristus. Oke saudara, ya bangga ya. Tidak seorang pun bisa benar, tapi dibenarkan oleh Kristus. Allah menyatakan kita benar di hadapannya. Allah yang menyatakan, bukan manusia. Bahagia rasanya karena tidak ada yang benar, tapi dibenarkan. Saya pernah kasih contoh ketika seorang siswa atau mahasiswa mengisi jawaban, sebutlah pertanyaan. Lalu dia sadar jawabanku kurang sempurna, dikumpulkannya. Dia bayangkan pasti nilainya kecil. Besok lusa dosen atau guru mengembalikan kertas jawabannya itu. Lalu dia lihat itu jawaban dibuat nilai penuh. Sebutlah esai 5. Pertanyaan 5, kalau jawabannya betul 20 kali 5 100. Dia hanya berpikir paling nanti ya jawabannya kurang sempurna. Pasti dikasih 5 atau 10, nggak mungkin 20. Kenapa dia sadar jawaban kurang sempurna? Ketika dosen periksa lalu dikembalikan kertas itu, lalu sudah lihat dikasih angka 20. Berarti jawaban ini dibenarkan oleh dosen atau guru sehingga mendapat nilai penuh. Apa saudara tidak bangga? Senang rasanya. Kita pun dibenarkan. Yang kedua, penebusan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggu. Dan terakhir adalah hati kita dibersihkan, dibaharui setiap hari. Itu yang disebut dengan proses pengudusan. Saudara harus tahu, ini dasar hati yang dipulihkan. Yaitu apa itu? Kristus mengampuni kita, membasuh kita, membaharui kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara mengenai hidup dalam pengampunan, maka yang pertama, jangan membawa rasa bersalah masa lalu, tapi terimalah pengampunan Kristus sepenuhnya. Lepaskan rasa bersalah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Maka saya akan ulang kalimatku yang pernah kuucapkan. Orang yang sulit mengampuni, orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Tapi kalau dia sadar dirinya pun bisa salah, maka pengampunan dia akan beri. Jadikan salib sebagai sumber kekuatan dan kemurnian hati kita setiap hari. Renungkan salib. Kenapa di gereja ada salib? Sebutlah demikian. Di rumah, di tempat lain bisa ada salib. Kenapa salib ini ditaruh di depan bukan di belakang sana? Sebenarnya maksudnya ada. Hanya orang tidak tahu. Salib itu ditaruh di depan. Artinya sepanjang orang ada di ruangan itu, dia melihat memandang ke depan. Dia melihat salib. Tapi kalau engkau merasa salib itu tidak ada apa-apanya lagi, maka ini pun tidak ada arti apa-apa. Tapi setiap kita melihat dan memandang salib itu, kita ingat pengorbanan Kristus, maka muncullah ucapan syukur dari dalam diri kita. Oh haleluya, haleluya. Kemudian saudaraku, kita menerima identitas baru. Sehingga kita berkata, aku dipulihkan dan aku diampuni. Mari kita belajar mengampuni sebagai tanda hati yang dipulihkan. Belajar mengampuni orang lain sebagai bukti hati kita telah dipulihkan oleh Kristus. Yang ketiga terakhir. Hati yang dipulihkan oleh Kristus caranya adalah yang ketiga.
Hati yang dipulihkan, dipenuhi dan dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Dengarkan baik. Alasan banyak orang untuk tidak mau mengampuni terlalu sakit, Pak. Lalu dia bilang, karena enggak bapaknya mendengar, bukan kepada bapak ucapan itu, sakitnya, Pak. Maka sampai kapanpun aku tak akan pernah mengampuni. Sakit sekali, Pak. Sakit hatiku. Sulit engkau mengampuni, bisa diterima. Tapi ketika kita sampai di sini, semua orang akan mudah mengampuni kalau Roh Kudus ada pada kita. Percaya atau tidak? Yehezkiel pasal 36. Ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Aku, artinya Tuhan, akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu. Dan memberikan kepadamu hati yang lembut. 27. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Salah satu ketetapan Tuhan adalah mengampuni. Tapi kita berkata sulit Pak untuk mengampuninya. Tapi firman bilang, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku kalau apa? Rohku kata dia, kata Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Sulit mengampuni? Mungkin jawabannya iya. Tapi kalau Roh Kudus ada pada kita, tidak ada yang sulit. Pengampunan itu akan diberi, akan kita beri. Karena Allah pun sudah mengampuni kita. Dan memang harus diakui, pengampunan itu menjadi mudah ketika Roh Tuhan menguasai hati kita. Kristus memulihkan hati melalui salibnya. Tetapi pemeliharaan dan pembaharuan hati itu dilakukan oleh Roh Kudus setiap hari. Sebuah lagu yang diciptakan oleh almarhum Pendeta Awon Datu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Itu lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Maka karya Roh Kudus dalam hati kita adalah membaharui hati kita. Regenerasi spiritual dalam diri kita. Artinya pemahaman rohani kita yang lama dibaharui. Konsep yang susah kita pahami dimampukan oleh Tuhan. Kedua, dia berikan kita hati daging yang sensitif atau hati yang peka. Roh Kudus memberikan kita kasih, kuasa untuk taat, kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan ada yang disebut dengan buah roh. Berarti buah roh itu hanya roh itu yang sanggup memberikannya itu. Kita mampu mengasihi dia walaupun begitu menyakitkan bagi kita, menyakiti kita. Tapi akhirnya kita mampu mengasihinya. Kenapa bisa? Buah Roh Kudus. Ada sukacita dan ada damai sejahtera. Saudara-saudara, hasil dari hati yang dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus itu, paling tidak dia akan muncul ini. Mengasihi Allah dan sesama dengan tulus, yaitu buah kasih. Kedua, ada kegembiraan yang tidak bergantung pada keadaan itu yang disebut dengan sukacita. Sukacitanya bukan karena baru dapat sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Sebab sukacita, buah roh sukacita tidak bergantung pada keadaan. Kemudian ada damai sejahtera, ketenangan hati
di tengah badai kehidupan. Tetap tenang, ada damai sejahtera. Kemudian sikap rendah hati dan lembut. Itu buah kelemah lembutan dan kemampuan mengendalikan keinginan diri yang disebut penguasaan diri. Sekali lagi buah ini bukan hasil usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, disiplin rohani, kata disiplin itu selalu tidak menyenangkan. Karena langsung merasa beban. Ya, disiplin rohani artinya suka atau tidak lakukan. Butuh perjuangan untuk itu. Yang pertama adalah baca Alkitab. Gak ada tawar-menawar dengan itu. Walaupun engkau bilang ngantuk aku bacanya. Disiplin. Tak tertarik aku Pak, disiplin, biarkan firman membentuk dan membaharui pikiran kita setiap hari. Ini memang ini hal-hal yang disebutkan ini tidak gampang, tidak mudah, tidak menarik secara daging. Maka disebut disiplin rohani. Kedua, oke, ini paket ini. Apa itu? Doa. Kesetiaan, konsistensi dalam doa. Melalui doa kita berkomunikasi setiap saat dengan Tuhan. Haleluya. Semoga tidak ada di antara kita yang terlupa. Setiap engkau bangun dari tidurmu. Tidak lupa, tapi selalu dia ingat Tuhan. Dan bersyukur. Mungkin hanya 1-2 kata kalimat yang kau ucapkan. Terima kasih Bapa. Aku boleh bangun pagi ini. Haleluya, udah. Kemudian disiplin yang berikut adalah ibadah dan persekutuan. Bangun komunitas iman. Kering, kerdil, tak bertumbuh kalau kita menyendiri Bapak Ibu. Kita butuh komunitas. Salah satu komunitas kita gereja ini. Ya, gereja inilah komunitas kita. Di sinilah kita memuji Tuhan, di sinilah kita bertumbuh. Kemudian yang keempat, disiplin kepekaan rohani. Latih kepekaan terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus. Saya mau tanya Bapak Ibu hari ini, kapan terakhir engkau bicara pada Tuhan dan berkata, apa yang kau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan hari ini? Apakah ini boleh kulakukan atau tidak? Orang Kristen jangan abai ini. Siapapun kita. Selalu bicara, selalu minta persetujuan Allah atas semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Terakhir, jaga hati. Lindungi hati kita dari kepahitan. Dari iri, amarah, dosa-dosa kecil. Biar seperti Daud tadi berkata apa saudara? Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Oleh karena itu saudara, firman ini hendak mengajak setiap kita untuk kembali kepada kemurnian yang sejati. Artinya hati yang sesungguhnya yang Tuhan mau ada pada kita. Yaitu hati yang bersih. Itu sekali lagi bukan hasil kekuatan kita. Tetapi karya Kristus yang memulihkan. Dan Roh Kudus yang memperbarui. Pemulihan dimulai dengan yang pertama pengakuan. Kemudian dipulihkan oleh salib Kristus. Lalu dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Akhirnya Daud berkata begini. Ciptakanlah hati yang murni padaku. Ya Allah. Dan perbaharuilah batinku. Dengan roh yang teguh. Maka saya ajak saudara hari ini. Izinkan Tuhan menyentuh setiap bagian hatimu yang terluka. Entah siapapun yang melukai. Baik engkau sendiri yang melukai.
istrimu yang melukai, suamimu yang melukai, anakmu yang melukai, mertuamu yang melukai, orang tuamu yang melukai, tetanggamu yang melukai, atau pendetamu yang melukai hatimu. Bawa kepada Kristus. Biar dia memulihkan, memurnikan, membarui kita. Hingga kita hidup memancarkan kemuliaannya setiap hari. Amin. Terpujilah Tuhan telah berfirman, menyampaikan isi hatimu. Tuhan, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu mengenai hati kami. Kalau ada di antara kami yang memiliki hati yang terluka, hati yang mulai lelah, tercemar, doa kami kepadamu, pulihkanlah Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang suci, hati yang tulus. Sehingga kami boleh berkata, doa kami bersama seperti Daud. Ciptakanlah hati yang murni pada kami, ya Tuhan Allah. Perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Amin. Amin.